Selamat malam, saudara-saudaraku. Cerita yang mendasari refleksi kita dalam syafaat malam kali ini berjudul Sebenarnya nyelundupin apa sih? Dikisahkan di sebuah perbatasan antar dua negara, ada seorang pegawai pabean, pegawai petugas bea cukai, yang sudah lama dia bertugas di perbatasan mengawasi kendaraan yang keluar masuk dari negaranya ke negara tetangga dan sebaliknya. Dia sangat teliti di dalam melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku. Satu hari, dia menghentikan sebuah mobil truk karena instingnya sebagai seorang petugas bea cukai mengatakan pasti ada yang diselundupkan. Lalu sesuai dengan standar operating procedure, dia memeriksa semua bagian dari truk itu, termasuk muatannya. Ketika dibongkar, muatannya cuma berisi karung-karung yang isinya adalah tanah. Dia tidak berhasil menemukan satu benda pun yang patut dicurigai sebagai barang selundupan. Oleh karena itu terpaksa dia melepas mobil dan sopirnya ini. Minggu depan, dia melihat ada truk yang lain yang juga akan meninggalkan negaranya. Dia hentikan lagi. Dia ketemu dengan sopir yang sama. Dia kembali melakukan pemeriksaan atas, bawah, depan, belakang. Dan muatan truk ini tetap sama. Karung-karung berisi tanah. Begitu terulang setiap minggu. Sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya petugas pabean ini dia pensiun. Nah, setelah pensiun, suatu sore dia pergi ke sebuah kedai minuman, sebuah kafe kalau istilah kita sekarang. Dan di sana dia melihat di meja di pojok orang yang dia sudah sangat hafal, yaitu sopir truk yang setiap minggu dia stop, dia periksa kendaraannya itu. Petugas bea cukai ini masih sangat penasaran karena sebetulnya dia yakin betul bahwa ada yang diselundupkan. Maka dia mendekati sopir ini. Mereka tentu sudah saling kenal karena bertahun-tahun tiap minggu berjumpa. Petugas pabean ini mengatakan, "Boleh aku duduk menemanimu?" "Oh, silakan," kata sopir ini. "Aku sekarang sudah pensiun," kata petugas pabean. "Oh, good for you. Bagus untukmu. Nikmatilah hari di masa tuamu dengan gembira," kata si sopir. "Oh, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu, aku ingin mendapatkan kepastian. Sekarang kan aku sudah bukan lagi petugas dan aku tidak akan melaporkan. Tapi sampai saat ini, instingku mengatakan bahwa kau sebetulnya menyelundupkan sesuatu. Betul tidak sih perasaanku itu?" Sopir itu menghirup kopi dari cangkirnya, lalu sambil tersenyum dia berkata, "Perasaanmu benar sekali. Iya, aku tiap minggu menyelundupkan sesuatu. Nah kan, betul kan perasaanku? Tapi kenapa aku tidak bisa menemukan apa yang sebetulnya kau selundupkan itu? Katakan padaku. Apa sih sebenarnya yang kau selundupkan? Kamu ini sebenarnya nyelundupin apa sih?" Kira-kira
Menurut sahabat, menurut saudara-saudara, apa ya yang diselundupkan oleh sopir tadi? Sambil menghirup kembali kopinya, dengan tetap tersenyum, sopir itu mengatakan, "Iya betul, tiap minggu aku menyelundupkan truk dari negeri kita ke negara tetangga." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam semua aspek kehidupan bisa terjadi bahwa ada orang yang melakukan hal yang salah dan melakukannya dengan cara yang salah juga. Misalnya kasus-kasus operasi tangkap tangan, orang yang menerima sogok dari pihak lain. Itu kan hal yang salah. Hal yang salah dilakukan dengan cara yang salah, makanya tertangkap tangan, saudara. Atau maling yang ketika membawa lari barang curiannya tertangkap oleh penduduk. Itu contoh-contoh sederhana bahwa orang bisa melakukan hal yang salah dengan cara yang salah. Nah, bagaimana dengan cerita kita? Dalam cerita kita, dua tokoh, si penyelundup dan petugas bea cukai, mewakili kecenderungan yang berbeda. Jadi kalau yang pertama tadi melakukan hal yang salah dengan cara yang salah. Nah, bagaimana dengan si penyelundup? Apa yang dia lakukan salah atau benar? Ya salah lah, menyelundup. Tapi cara dia melakukan benar atau salah? Benar. Makanya tidak ketahuan. Si penyelundup dia mewakili orang yang melakukan hal yang salah dengan cara yang benar. Dan sampai sekarang di sana sini itu terjadi. Kenapa KPK masih harus dipertahankan di negara ini? Karena banyak koruptor-koruptor yang sangat lihai. Mereka korupsi dengan cara yang benar sehingga tidak ketahuan. Ada orang yang punya istri 3, tapi masing-masing istri tidak tahu bahwa suaminya punya 2 istri yang lain. Yang dilakukan salah, tapi cara melakukannya benar. Makanya tidak ketahuan. Nah, yang ketiga adalah orang yang melakukan hal yang benar, tapi dengan cara yang salah. Nah, ini yang diwakili oleh petugas bea cukai tadi. Dia melakukan apa yang benar sesuai dengan SOP sebagai seorang petugas bea cukai. Tapi dia abai memperhatikan apa yang di depan mata. Dia mencari barang-barang lain yang kemungkinan diselundupkan. Dan ternyata sopir itu menyelundupkan truknya. Nah, di dalam keseharian kita juga bisa menemukan orang melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Kalau menyambut orang yang sudah lama tidak ikut persekutuan, tidak datang ke gereja, hal itu benar apa salah? Ya, itu hal yang benar. Tapi bayangkan, kalau si penyambut begitu melihat orang yang sudah tidak lama nongol ini, lalu spontan berkata, udah lama nggak ketemu, tumben ke gereja. Kira-kira kalau Anda yang menjadi orang yang disapa, apakah Anda gembira dengan sapaan itu? Yang dilakukan benar, tapi dilakukannya dengan cara yang salah. Kalau orang mau kebaktian, salah atau benar orang beribadah? Ya benar. Tapi kalau memaksa beribadah, menyelenggarakan kebaktian dengan mengabaikan protokol kesehatan,
maka berarti cara melakukannya jadi salah, tidak benar. Kalau orang menikah, benar apa tidak? Ya baik-baik saja, benar-benar saja. Tapi kalau kemudian bikin pesta dengan mengabaikan protokol kesehatan, itu berarti dilakukan dengan cara yang salah. Nah, yang ideal yang seharusnya tentu adalah pilihan keempat, yaitu melakukan hal yang benar dengan cara yang benar juga. Bagaimana kita bisa makin mampu memilih hal yang benar untuk dilakukan? Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Ini kuncinya. Kalau kita melakukan apapun juga, bisa hal itu kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah, maka pasti itu hal yang benar. Bayangkan, apakah mungkin orang korupsi sambil mengatakan puji Tuhan? Atau orang berselingkuh dalam nama Yesus? Tidak mungkin itu terjadi. Nah, yang kedua, setelah kita memilih hal yang benar untuk dilakukan, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Nah, bagaimana kita makin mampu melakukan dengan cara yang benar? Ayat berikutnya dalam Kolose 3, yaitu ayat 23, mengatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti kita melakukan untuk Tuhan, apakah kita akan melakukannya asal-asalan, semau-mau kita? Pasti tidak. Kalau kita mau memperbuat seperti untuk Tuhan, pasti kita akan melakukan yang terbaik, melakukannya dengan cara yang benar. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, pertama, kami mohon pengampunan kalau di sana sini kami suka memilih apa yang menyukakan hati sendiri dan bukan memilih apa yang benar yang menyukakan hati Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami juga mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat, keteduhan hati, kerelaan, dan kerendahan hati, agar kami makin mampu memilih apa yang benar dan melakukannya dengan benar di dalam keseharian hidup yang kami jalani ini, supaya melaluinya nama Tuhan makin dipermuliakan. Ya Bapa, kami juga kembali berdoa bagi para pemimpin umat beragama. Kiranya Engkau yang memampukan agar mereka dapat mengarahkan umat untuk melakukan hal yang benar di tengah pandemi yang masih melanda kehidupan ini. Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang gemar membuat berbagai konten media sosial, agar mereka tidak sekedar mencari popularitas, tapi membuat konten yang membangun, yang memberi info yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga boleh mendapatkan pencerahan yang benar. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi diri kami semua, agar kami dapat mengisi masa di mana kami masih harus lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, mengisinya dengan hal-hal yang benar, melakukannya dengan benar, sehingga kesempatan ini boleh menjadi kesempatan di mana kami dapat makin berakar, makin bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan,
menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan malam ini. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan yang tetap berkenan memeliharakan kami, menjauhkan kami dari mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok kami boleh menyambut hari baru. Kami juga boleh menyambut undangan Tuhan untuk beribadah di dalam dan melalui kebaktian minggu yang sebagian besar masih diselenggarakan secara online. Biarlah hati kami, pikiran kami, boleh kami siapkan sehingga tertuju hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Sampai bertemu besok di dalam kebaktian minggu online. Tuhan tetap memberkati kita.